wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Selamat datang kembali bersama saya Kayla Alika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental, sangat strategis dan menjadi tulang punggung dari masa depan perbankan syariah, yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Kita akan bahas dengan sangat lengkap, sangat detail, dan sangat mendalam, tapi tetap dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Mari kita mulai. Untuk memahami kenapa bank syariah perlu digitalisasi, kita harus mulai dari dasar. Apa sih itu infrastruktur perbankan syariah? Banyak orang berpikir infrastruktur hanya berarti gedung, cabang, ATM, dan fasilitas fisik. Itu memang bagian dari infrastruktur, tapi itu baru kulit luar. Infrastruktur perbankan syariah yang sebenarnya adalah 1. Infrastruktur fisik. Yang termasuk infrastruktur fisik antara lain ada kantor pusat, kantor cabang, mesin ATM, mesin EDC, ruang server, perangkat jaringan, dan fasilitas pelayanan. Ini masih penting, tapi tidak bisa lagi menjadi yang utama di era digital. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Inilah jantungnya. Tanpa teknologi yang kuat, modern, dan aman, bank syariah tidak akan mampu beroperasi secara efisien. Yang termasuk ialah server, data center, cloud computing, core banking, mobile banking, internet banking, sistem anti-fraud, dan integrasi API. Semua inovasi digital lahir dari sini. Dan yang ketiga ada infrastruktur syariah. Bank syariah punya lapisan khusus yang tidak dimiliki bank konvensional, yaitu infrastruktur syariah ini mencakup ada pencatatan akad, proses verifikasi halal, kalkulasi nisbah bagi hasil, monitoring kepatuhan syariah, audit syariah digital, konversi transaksi agar bebas riba. Digitalisasi syariah juga harus sangat hati-hati. Tidak boleh ada ketidakjelasan akad atau garang. Tidak boleh ada unsur judi atau masyar. Dan tidak boleh ada riba. Dan yang keempat, infrastruktur regulasi. 3 lembaga besar mengatur perbankan syariah, yaitu yang pertama ada Bank Indonesia atau BI, sistem pembayaran, kris, dan keamanan. Yang kedua, OJK. Itu ada perbankan, vintage, perlindungan konsumen. Yang ketiga ada DSN MUI. Itu ada fatwa syariah. Digitalisasi tidak bisa berjalan tanpa kepatuhan. Dan yang kelima, infrastruktur SDM. Bank syariah tidak bisa digital kalau SDM-nya tidak digital. Sekarang diperlukan SDM yang menguasai ilmu syariah, teknologi, manajemen risiko, data analytics, keamanan cyber, dan produktivitas digital. SDM menjadi fondasi manusia dari sistem digital. Dan yang keenam, infrastruktur layanan. Infrastruktur layanan ini termasuk mobile banking, internet banking, call center 24 jam, chatbot syariah, edukasi digital untuk nasabah, fitur Ziswaf digital, kris syariah. Ini adalah wajah bank. Ketujuh, infrastruktur kepercayaan. Poin terakhir ini jarang dibahas tapi sangat penting. Perbankan syariah dibangun di atas 1. Kepercayaan, 2. Amanah, 3. Transparansi. Tanpa infrastruktur terpercaya atau terus infrastruktur,
digitalisasi tidak akan diterima. Sekarang kita masuk ke konteks digital. Era digital bukan sekedar hadirnya smartphone. Ini era yang mengubah seluruh pola hidup manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat. HP, beli tiket lewat HP, chatting dari HP, bahkan investasi dari HP. Jadi sangat wajar kalau mereka ingin: 1. Buka rekening dari HP. 2. Bayar zakat dari HP. 3. Mengirim uang dari HP. 4. Memantau saldo langsung. 5. Mengajukan pembiayaan digital. Kalau bank tidak menyediakan layanan digital, nasabah akan pindah. Kedua, lahirnya kompetitor baru atau vintage. Dulu, bank hanya bersaing dengan bank. Sekarang, bank bersaing dengan ada e-wallet, vintage lending, marketplace, payment gateway, e-commerce, platform global, dan lain-lain. Vintage bisa menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih fleksibel, biaya lebih murah, dan inovasi lebih cepat. Bahaya bisa, tapi peluang lebih besar. Ketiga, digitalisasi transaksi. Kris menjadi standar baru pembayaran. Semua bank syariah harus punya kris syariah. Kecepatan transaksi digital sudah menjadi tolak ukur kepercayaan. Keempat, nasabah lebih cerdas. Nasabah sekarang membandingkan bunga dan margin, UX aplikasi, kecepatan, keamanan, review pengguna, fitur syariah. Mereka tidak segan berpindah bank jika layanan buruk. Ini menuntut bank syariah untuk membangun infrastruktur yang kokoh. Sekarang kita masuk ke pembahasan paling panjang, yaitu infrastruktur teknologi. Yang pertama, core banking system atau jantung operasional. Bayangkan, core banking seperti mesin utama sebuah pabrik. Kalau mesin ini rusak, seluruh pabrik berhenti. Fungsi core banking antara lain yang pertama, mencatat seluruh transaksi, mengatur saldo, memproses tabungan, menghitung bagi hasil, mengatur margin murabaha, auto posting transaksi, integritas ke mobil banking, monitoring fraud, mengatur limit harian, mengatur laporan harian, dan lain-lain. Semua layanan digital bertumpu pada core banking. Kalau core banking lambat, aplikasi ikut lambat. Kalau core banking error, transaksi gagal. Kalau core banking tidak aman, data nasabah bisa jadi bocor. Yang kedua, server, data center, dan cloud computing. Server adalah tempat menyimpan semua data bank, yaitu ada nominal saldo, riwayat transaksi, data pribadi, catatan akad, dokumen penting. Kalau server down, bank bisa lumpuh. Karena itu, bank syariah butuh
server cepat, server cadangan, data center redundancy, backup harian, disaster recovery center, cloud computing yang sesuai regulasi. Indonesia kini mendorong bank untuk menggunakan data center lokal agar keamanan lebih terjaga. Yang ketiga, mobil banking wajah bank modern. Kamu tahu apa yang pertama kali dilihat nasabah? Bukan kantor cabang, bukan gedung, melainkan aplikasi mobil banking. Jika aplikasinya ada rumit, tampilan buruk, menu tidak jelas, lemot, sering error, nasabah akan pindah bank. Ini kenyataan. Karena itu, mobil banking harus stabil, cepat, mudah digunakan, aman, fitur lengkap, syariah compliant, update berkala. Nah, ini adalah investasi terbesar bagi bank syariah saat ini. Semakin digital, semakin berbahaya jika keamanan lemah. Bank adalah target besar para hacker. Risikonya bisa terjadi ada pencurian data, pencurian saldo, malware, ada ransomware, ada phishing, dan lain-lain. Karena itu, bank syariah wajib memiliki firewall berlapis, enkripsi end-to-end, simulasi serangan rutin, OTP, biometrik, anti-fraud, deteksi transaksi mencurigakan, pemisahan server internal dan eksternal. Tanpa keamanan, digitalisasi sama sekali tidak bermakna. Kelima, Open Banking and API Integration. Bank syariah harus terhubung dengan
marketplace, vintage syariah, lembaga zakat, e-commerce, payment gateway, dompet digital, dan sistem pemerintah. Ini dilakukan melalui API atau Application Programming Interface. Semakin banyak syariah membuka API, semakin luas ekosistemnya. Infrastruktur tidak hanya tentang teknologi. Yang paling penting adalah bagaimana nasabah merasakan kualitas layanan. 1. User Experience. Jika menu mobil banking membuat bingung, itu artinya infrastrukturnya tidak optimal. Kedua, Customer Support berbasis digital. Nasabah membutuhkan layanan, ada live chat, chatbot syariah, call center 24 jam, tutorial digital, pusat FAQ yang jelas, dan edukasi syariah. Semakin cepat respons, semakin percaya nasabah. Ketiga, fitur digital syariah yang relevan. Keunikan bank syariah terletak pada fitur-fitur syariah, yaitu ada kalkulator zakat, zakat otomatis, sedekah harian digital, wakaf uang digital, simulasi akad murabahah, dan informasi halalis. Oh ya, ada juga laporan penggunaan dana sosial. Bank syariah yang menyediakan fitur ini akan menjadi pilihan generasi muda. Digitalisasi harus patuh aturan. 1. Peran Bank Indonesia. KRIS, transaksi cepat, sistem pembayaran nasional, standar keamanan,
Kedua, peran OJK, yaitu ada pengawasan digital, perlindungan konsumen, manajemen risiko digital, standar IT. Peran DSN MUI, yaitu memastikan akad digital sesuai syariah, fatwa untuk pembiayaan digital, pedoman transaksi elektronik syariah, fatwa untuk pembiayaan digital, dan pedoman transaksi elektronik syariah. Kendala utama bank syariah yaitu biaya teknologi sangat besar, sistem lama sulit diperbarui, SDM terbatas, risiko kibar semakin tinggi, nasabah digital belum merata, regulasi berkembang bertahap, persaingan ketat dengan vintage dan bank besar. Namun, semua tantangan ini bisa diatasi jika bank syariah berkolaborasi, memperkuat SDM, menginvestasikan teknologi, fokus pada UX, mempercepat inovasi, memperluas integritas digital, memperbaiki keamanan siber. Ini adalah kunci masa depan bank syariah. Masa depan bank syariah sangat cerah jika infrastrukturnya kuat. Dalam 5-10 tahun ke depan, kita akan melihat pembiayaan syariah full digital, biometrik syariah, AI dalam asesmen risiko syariah, blockchain untuk akad, kris syariah yang lebih canggih, integritas mega ekosistem halal, bank syariah tanpa kantor cabang fisik, zakat digital otomatis nasional, dan laporan syariah real time berbasis AI. Semua ini mungkin terjadi asal infrastrukturnya kuat. Terima
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan panjang ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana perbankan syariah harus membangun infrastruktur kuat untuk menghadapi era digital. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.